19 Maret 1892, Liverpool FC berdiri. Sebuah film komedi berdasarkan kisah sejarah. Liverpool, klub yang nyaris gagal lahir. Kelahiran yang gak penuh drama. Tahun 1892, di sebuah kota pelabuhan yang terkenal dengan hujan dan teh basi, seorang pria bernama John Holding sedang termenung di kantornya. Dia bukan sedang merenungi utang atau harga teh yang makin naik, melainkan nasib klub sepak bola yang ingin dia bentuk. John awalnya adalah pemilik Anfield, stadion yang saat itu disewakan kepada Everton FC. Namun, karena kenaikan harga sewa yang bikin pengurus Everton mengernyitkan dahi lebih kencang dari sepatu bola misalnya mereka, Everton memutuskan cabut dan pindah ke stadion lain. John pun ditinggalkan di Anfield sendirian bersama stadion kosong dan harapan yang masih setengah matang. Gue harus bikin klub baru, masa punya stadion tapi nggak ada tim? Gumamnya sambil menyeruput teh yang rasanya lebih mirip air hujan ketimbang teh. Dia pun mulai merekrut pemain. Tapi masalahnya mencari pemain di Liverpool saat itu nggak segampang mencari ikan di pelabuhan. Pemuda-pemuda di kota itu lebih suka bekerja di dermaga atau mabuk di pub daripada lari-lari ngejar bola. Satu hari John bertemu dengan dua pemuda lokal, Thomas dan Billy, yang sedang berdebat di pasar soal siapa yang lebih cepat, kuda atau burung merpati. John, yang sudah putus asa mencari pemain, langsung menyela. "Kalian suka olahraga?" tanyanya. "Kami suka adu lari kejar utang," jawab Billy. John menghela napas. "Mau jadi pemain bola, ada bayaran." "Kalau gitu kami harus tanya emak dulu," ujar Thomas. Malam itu di rumah Thomas terjadi rapat keluarga darurat. Ibunya, seorang wanita yang terkenal lebih galak dari hakim di pengadilan, mendengar rencana anaknya untuk jadi pemain bola. "Sepak bola itu bukan pekerjaan. Kamu mau jadi apa? Kiper atau beban tim?" "Yang penting digaji, Mak," jawab Thomas penuh harapan. Keesokan harinya, John berhasil mengumpulkan 11 orang dengan latar belakang yang beragam. Ada yang mantan tukang roti, ada yang biasa jual ikan di pelabuhan, dan satu orang tang-tang ngaku jago main bola, tapi baru pertama kali lihat bola beneran. Tanggal 15 Maret 1892, John Holding resmi mendirikan klub yang dia beri nama Liverpool FC. Nama itu dipilih karena klubnya ada di Liverpool dan nama lain sudah diambil semua. Liverpool FC pun resmi berdiri, tapi masalah baru muncul. Mereka butuh lawan buat tanding. Pertandingan pertama yang hampir berakhir dengan masak bareng. Setelah berhasil mendirikan Liverpool FC, John Holding menghadapi masalah berikutnya, mencari lawan tanding. Karena kalau main sendiri, yang menang pasti cuma Liverpool, tapi yang kalah juga Liverpool. John pun mengirim surat ke berbagai klub sepak bola di sekitar Inggris, tapi kebanyakan menolak. Ada yang bilang, "Kami tidak tanding dengan klub yang baru lahir." Ada juga yang lebih jujur, "Kami takut kalah dari tim yang belum pernah main." Akhirnya John menemukan lawan yang mau bertanding. Sebuah tim dari luar kota yang namanya susah diingat, tapi intinya mereka bukan tim besar. Hari pertandingan pun tiba. Anfield, yang biasanya sepi dan cuma diisi suara angin, kini penuh dengan orang-orang penasaran. Beberapa datang karena ingin lihat pertandingan, sebagian lagi datang karena dengar ada penjual sosis di luar stadion. Para pemain Liverpool berdiri di lapangan dengan seragam merah yang saat itu masih terlihat terlalu baru. Seolah masih ada tag harganya. Mereka menatap lawan yang tampak lebih rapi, lebih terlatih, dan lebih mengancam. Wasit meniup peluit dan pertandingan dimulai. Masalah pertama muncul setelah 5 menit. Kiper Liverpool, seorang pemuda bernama George yang direkrut karena katanya punya refleks cepat, ternyata lebih fokus memperhatikan burung yang terbang di atas stadion ketimbang bola yang datang ke arahnya. Hasilnya, gol pertama buat tim lawan. Masalah kedua muncul di menit ke-20. Pemain tengah Liverpool, Thomas, salah paham dengan instruksi pelatih. Ketika diberitahu, "Jaga lawanmu," dia malah mengajak pemain lawan ngobrol soal resep sup ikan. Kalau sup ikan pakai bawang putih lebih enak tahu," katanya sambil berlari di sebelah pemain lawan.
Serius, ibu saya pakai jahe, jawab pemain lawan, ikut masuk ke pembahasan kuliner. Sementara itu, di bangku cadangan, John Holding menutup wajahnya dengan tangan. Apa yang terjadi dengan tim gue? Di babak kedua, Liverpool mulai menemukan ritme mereka. Dengan cara yang unik, Billy, pemain yang awalnya direkrut karena katanya lari cepat kalau dikejar tukang utang, membuktikan kemampuannya dengan mencetak gol pertamanya. Bukan dengan teknik luar biasa, tapi karena dia refleks nendang bola saat dikira ada orang yang mau nangkapnya. 1 gol berhasil dicetak, tapi Liverpool tetap kalah 1-2. Meski begitu, supporter tetap bersorak. Mereka tidak peduli kalah, yang penting mereka sudah melihat pertandingan yang penuh kejadian aneh. Mulai dari pemain yang lupa posisi, sampai kiper yang lebih tertarik mengamati burung daripada bola. John Holding pun tersenyum kecil. Liverpool mungkin kalah, tapi mereka sudah menang di hati penonton. Sebelum pulang, Thomas masih sibuk ngobrol dengan pemain lawan soal resep sup ikan. Besok main lagi nggak? Gue bawa bahan-bahannya. Strategi promosi yang berujung kegaduhan. Setelah pertandingan pertama yang lebih mirip acara masak bareng daripada sepak bola, John Holding sadar kalau Liverpool FC harus lebih dikenal. Kalau enggak, siapa yang mau datang nonton mereka main? Masalahnya, promosi di tahun 1892 enggak segampang bikin video viral di media sosial. John mengumpulkan para pemainnya di ruang ganti yang lebih mirip gudang daripada fasilitas olahraga. Oke, kita harus bikin Liverpool terkenal, katanya penuh semangat. Billy, si sprinter dadakan, angkat tangan. Gimana kalau kita bikin selebaran dan tempel di seluruh kota? Thomas, yang masih semangat dengan dunia kuliner, menimpali. Atau kita jual tiket dengan bonus sup ikan gratis. Salah satu pemain yang paling pendiam, George si kiper, akhirnya bicara. Kalau kita menang lebih sering, orang-orang bakal mulai bicara tentang kita. Semua orang terdiam sejenak. Itu ide paling masuk akal, yang justru terdengar mustahil bagi mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan promosi ala mereka sendiri, membawa bola ke pusat kota dan menantang siapapun untuk bertanding di jalanan. Liverpool FC vs warga Liverpool. Hari Minggu sore, para pemain Liverpool berdiri di alun-alun kota dengan seragam merah cerah. Billy berteriak ke arah orang-orang yang lalu lalang, "Siapa yang berani lawan kami?" Seorang tukang roti yang sedang membawa tepung menyahut, "Lawan dalam apa? Lari dari utang." Bukan, sepak bola. Beberapa warga yang penasaran akhirnya bergabung. Liverpool FC pun memulai pertandingan jalanan yang nggak ada wasitnya dan lebih banyak dramanya daripada taktik sepak bola yang benar. Masalah pertama, bola sering nyasar ke toko-toko sekitar. Seorang pemilik toko kelontong hampir menangis ketika bola menghantam susunan kaleng sarden miliknya. Masalah kedua, Billy terlalu semangat. Saking cepatnya dia lari, dia nggak sadar sudah meninggalkan bola di belakang. Masalah ketiga, seorang ibu-ibu yang baru pulang dari pasar tiba-tiba bergabung, mengambil bola, lalu menggiringnya ke arah gawang Liverpool dan mencetak gol. Semua orang kaget. "Itu pemain dari mana?" tanya Thomas kebingungan. "Itu ibu gue," jawab George si kiper pasrah. Kegaduhan makin menjadi ketika seorang polisi datang dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Mengganggu ketertiban." John Holding maju ke depan. "Kami hanya memperkenalkan Liverpool FC kepada masyarakat." Polisi itu berpikir sejenak lalu bertanya, "Liverpool FC? Klub bola baru itu?" "Benar." Si polisi melihat para pemain yang ngos-ngosan, melihat Billy yang masih mencari bola, dan melihat ibu-ibu tadi yang sudah mengajak temannya buat ikut main. Dia menghela napas. "Baiklah, asal jangan sampai ada jendela pecah." Meski pertandingan jalanan itu berakhir berantakan, satu hal positif terjadi. Liverpool FC kini mulai dikenal warga kota. Bahkan, beberapa pedagang mulai membahas pertandingan mereka, meskipun kebanyakan lebih tertarik membahas ibu-ibu misterius yang berhasil mencetak gol. John Holding tersenyum puas. Mungkin ini bukan promosi terbaik, tapi setidaknya Liverpool FC sudah punya tempat di hati masyarakat Liverpool. Pertandingan yang mengubah segalanya. Setelah promosi absurd yang melibatkan pertandingan jalanan, toko kelontong berantakan, dan ibu-ibu misterius pencetak gol, Liverpool FC akhirnya mulai dikenal warga kota. Tapi masalah baru muncul. Orang-orang datang ke stadion bukan untuk lihat pertandingan, melainkan penasaran apakah ibu-ibu itu main lagi atau enggak. John Holding mengelus dahinya.
Kita butuh pertandingan beneran, bukan sekadar hiburan warga. Beruntung, ada tim dari Manchester yang bersedia bertanding melawan Liverpool FC, bukan Manchester United atau Manchester City. Karena saat itu klub-klub itu belum seterkenal sekarang. Ini lebih seperti tim serabutan dari Manchester yang datang dengan kereta api dan tampak lebih siap daripada Liverpool. Hari pertandingan, suasana di Anfield hari itu meriah. Untuk pertama kalinya stadion tidak kosong. Beberapa orang datang untuk benar-benar menonton bola, sementara yang lain masih bertanya-tanya, mana ibu-ibu yang kemarin? Liverpool FC masuk ke lapangan dengan percaya diri. Mereka mungkin belum sehebat tim-tim besar, tapi setidaknya mereka sudah punya pengalaman bertanding di jalanan. Wasit meniup peluit dan pertandingan dimulai. Menit ke-10, Liverpool kebobolan. Seperti biasa, George si kiper masih lebih tertarik memperhatikan burung daripada bola. John menahan emosi. Menit ke-25, Billy mendapat peluang emas. Dengan kecepatan larinya yang luar biasa, dia berhasil melewati semua pemain lawan, tapi dia lupa membawa bola. Menit ke-38, Thomas nyaris mencetak gol. Tetapi tendangannya malah melenceng ke arah lapangan sebelah dan mengenai seorang tukang roti yang langsung berteriak, "Gue cuma nonton, kenapa kena?" Babak pertama berakhir dengan Liverpool tertinggal 1 gol. Para pemain duduk di ruang ganti dengan wajah lelah dan bingung. John Holding masuk. "Dengar, kita nggak mungkin kalah di depan supporter kita sendiri. Ini stadion kita, ini rumah kita. Kalau kita kalah di sini, kita bakal jadi bahan tertawaan seumur hidup." Billy mengangkat tangan. "Tapi kita sudah jadi bahan tertawaan sejak pertandingan pertama, bos." John menghela napas panjang. "Oke, intinya main lebih serius. Oke." Babak kedua, keajaiban di Anfield. Pertandingan dilanjutkan. Kali ini Liverpool bermain lebih baik. George mulai benar-benar menjaga gawang. Billy akhirnya ingat membawa bola saat lari, dan Thomas, ya, dia masih membahas sup ikan dengan lawan, tapi setidaknya dia berusaha. Menit ke-65, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan. Gol pertama mereka dicetak oleh seorang pemain belakang yang selama ini diam saja, tapi tiba-tiba mencetak gol lewat sundulan tanpa ekspresi. Menit ke-79, sesuatu yang luar biasa terjadi. Liverpool mendapat tendangan sudut. Thomas mengambil bola, mengangkat tangan ke udara dan berteriak, "Untuk ibu gue," lalu mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti. Billy dengan kecepatan kilat melompat dan menyundul bola. Bola meluncur ke gawang. Gol! Stadion meledak dengan sorakan. Liverpool FC resmi memenangkan pertandingan pertama mereka. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang benar-benar melihat mereka sebagai tim sepak bola, bukan sekadar hiburan jalanan. John Holding berdiri di tribun, tersenyum bangga. "Kita baru mulai, tapi ini langkah pertama menuju kejayaan." Sementara itu, di luar stadion, seorang ibu-ibu bertanya ke tukang tiket, "Jadi gua bisa main nggak hari ini?" Tukang tiket hanya menghela napas. Kesimpulan, sejak hari itu Liverpool FC terus berkembang menjadi tim yang lebih besar dan lebih disegani. Mereka mungkin lahir dari kekacauan dan lawakan jalanan, tapi satu hal yang pasti, sepak bola di Liverpool tidak akan pernah sama lagi. Dan siapa sangka, klub yang dulu hampir bubar sebelum sempat terkenal, kini menjadi salah satu tim terbesar di dunia. Tapi tetap saja, sampai hari ini masih ada yang bertanya, siapa sebenarnya ibu-ibu yang mencetak gol di pertandingan jalanan itu? Tamat.